Wah, ini adalah kokpit dari Porsche 911 GT3 Cup yang ikut di kejuaraan Porsche Sprint Challenge Indonesia. Dan Anda lihat, banyak sekali tombol-tombol yang tidak biasa kita lihat. Jadi di video ini saya akan jelaskan ke Anda bagaimana mengoperasikan sebuah mobil balap yang proper, yang dari pabriknya sudah dibuat sebagai mobil balap. Karena ini sangat berbeda dengan mobil yang biasa kita jalankan atau kita ketahui. Sekarang sebelum saya masuk ke fungsi dari tiap tombol ini dan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara mengoperasikan mobil ini, kita lihat dulu mobilnya secara keseluruhan. Nah, ini dia. Kalau ini Anda kenal, ini dia mobilnya, Porsche 911 GT3 Cup dengan kode bodi 992, artinya yang paling baru. Ini mobil didatangkan brand new langsung dari Jerman, dibuat di pabriknya Porsche langsung sebagai mobil balap. Jadi yang bikin bukan bengkel nih? Bukan, jadi ini bukan Porsche 911 GT3 biasa kemudian dimodifikasi, tapi dari nol mobil ini memang dibangun sebagai mobil balap untuk mengikuti kejuaraan Porsche Cup, Porsche Sprint Challenge Cup yang bukan hanya ada di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Nah, pembahasan ini nih tentang ini nih sebenarnya sudah ada di channel umum juga, tapi secara umum. Yes. Nah, yang video ini adalah secara spesifik tentang bagaimana mengoperasikannya. Nah, jadi kalau habis nonton ini bisa jadi pembalap? minimal bisa mengoperasikan, tinggal masalah ngencengin. Jadi jangan sampai kita bisa nyetir kencang, tapi begitu masuk mobil balap kita nggak tahu gimana nyalainnya, gimana jalaninnya, dan apa fungsi masing-masing tombol itu. Oke. Nah, ini secara singkat. Jadi ini adalah mobil balap untuk mengikuti kejuaraan Porsche Sprint Challenge Indonesia yang merupakan balap mobil pertama dan sampai sekarang masih satu-satunya yang ada di sirkuit Mandalika. Untuk roda 4? Untuk roda 4. Harga mobil ini sekitar 4 miliaran, yang mana jauh lebih murah dibandingkan Porsche 911 GT3 yang ada di showroom. Berapa ya? GT3 di showroom mungkin dekat ke 10 miliar kali ya. 10 miliar, ini nggak sampai setengahnya. Dan spek mesinnya semua itu dijelaskan, semua fitur-fitur di luarnya, apa saja detail-detail mobilnya itu dijelaskan di channel Om Mobi. Tapi mobil ini tenaganya 510 PS, yang artinya sama dengan Porsche 911 GT3. Artinya mesinnya memang tidak dilakukan banyak modifikasi, tapi di hal lainnya itu banyak sekali modifikasi. Bahkan ban udah slick, kemudian remnya juga sudah rem balap, kemudian juga Center lock. Dia sudah pakai center lock, wingnya sebesar ini, dan untuk biaya balapnya setahun itu sekitar 1,7 miliar rupiah, udah termasuk mekanik, engineer, ban, bahan bakar, kemudian juga untuk perawatan mobil ini selama disimpan di Mandalika gitu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa mobil ini harganya bisa lebih murah jauh dibandingkan Porsche 911 GT3 biasa? Karena mobil. Karena apa? Hah? Karena nggak boleh keluar sirkuit. Iya, karena mobil ini memang tidak dikenakan pajak seperti barang mewah gitu. Jadi nggak pakai plat nomor. Nggak bisa dapat plat nomor. Nggak bisa kita pakai di jalan raya. Cuma tinggalnya di sini aja. Iya. Jadi nanti. Tapi selain di Mandalika, kalau kita mau iseng mau bawa ke luar negeri ikut kejuaraan yang sama, bisa juga. Bisa juga. Nah, ini adalah balap yang ada di 2023 dengan 911 GT3 Cup ini. Di 2024 mereka punya ini, Porsche 718 Cayman GT4 RS Club Sport. Ini 718 basisnya. 718 Cayman, kemudian variannya yang GT4 RS, dan dia yang Club Sport, artinya yang versi balap. Sama, ini juga dibuat di pabrik Porsche dan langsung dari nol itu dibuat sebagai mobil balap. Jadi nggak lahir terus ditrondolin gitu? Enggak. Jadi ini benar-benar dari nol jadi mobil balap, tapi dia lebih terjangkau lagi dibandingkan 911. Kalau duitnya kurang untuk beli itu, ini solusinya? Enggak. Pasti yang beli ini juga sebenarnya mampu beli itu. Cuman yang ini
lebih user friendly. Lebih mudah Karena dia gearboxnya juga masih pakai PDK. ya. Dia full automatic gearboxnya gitu ya, bukan gearbox balap. Harganya kalau yang sana 252.000 euro, yang ini 204.000 euro. Artinya di 3 miliaran. 3 miliaran. Nah, yang bikin lebih mudah Padahal juga, GT4 RS biasa yang itu dia 6 sampai 7 miliar. Iya. Yang bikin lebih mudah itu adalah mesin 911 itu kan di belakang sekali. Iya. Kalau ini 718 itu di tengah. Iya. Jadi pengendaliannya harusnya sih lebih gampang. Iya, jadi dan tenaganya nggak kaleng-kaleng. GT3 Cup 911 itu 510 PS, yang ini 500 PS. Jadi masih sangat proper kencangnya. Dari tadi nyari lubang kunci. Ya nggak ada kunci, siapa yang mau nyuri? Pakai remote dong. Ya remote itu ada remote, ada kunci. Iya. Kalau itu sama sekali nggak ada tuh. Ya, mobil ini masih menggunakan kunci untuk starter, sedangkan yang di sana sudah tidak ada kunci sama sekali. Nah, penasaran kan? Apa saja sih tombol-tombolnya? Bagaimana sih mengoperasikan sebuah mobil balap? Let's go, kita masuk ke 911. Awas, udah tua, awas encok. Enggak lah. Ketarik. Aduh, nggak muat. Tekan kan? Ini karena kakinya kepanjangan. Kalau mobil mungkin kurang 3 cm bisa masuk. Apaan bisa gampang, kurang fleksibel aja badannya. Ini setirnya mana? Ini dia. Nah, Jadi karena ini mobil ini kan nggak ada kuncinya ya. ya. Jadi kalau kita mau parkir di mall, itu bawa aja setirnya, nggak akan bisa jalan, bener nggak? Iya, nggak bisa. Karena transmisi semua di sini. Iya. Tapi ngapain parkir di mall pakai ini? Nggak boleh juga. Jadi udah nggak ada lubang kunci semua ya. Dashboard tuh yang sama, cuman atasnya aja nih masih soft. Meja panel, dashboard. ya. Buk. AC udah nggak ada. Panel-panel standar tuh udah nggak ada. Di konsolnya udah nggak ada. Dan ini semua digantikan oleh tombol yang ada di setir, kemudian tombol yang ada di konsol kecil ini dan di sini. Kok simpel sekali ya? Kelihatannya simpel, tapi ini fungsinya banyak sekali. Tahu nggak apa yang asik? Nggak kayak mobil sekarang. Nggak ada touchscreen-nya. Semuanya pakai tombol-tombol keras. Ya, betul. Dan ini kenapa tidak ada touchscreen di mobil balap? Supaya ini bisa dioperasikan dengan sarung tangan. Betul. Jadi semua walaupun kita pakai sarung tangan balap, ini semua bisa dipencet dengan mudah, bahkan tombolnya juga besar-besar gitu. Jadi tidak ada touchscreen, itu tidak kepake sama sekali di mobil balap. Nggak kesentuh. Oke, sekarang kita akan kontak dulu. Hah? Kita Kontak? akan kontak dulu. Sentuh? Ini videographer, please Apa? be profesional. Profesional? Syuting aja. Lo enggak, ini kan menjelaskan lagi kontak. Sentuh. Oke, kita sekarang akan sequence untuk mengontak mobil ini. Starter. Sebentar, mau ngerekam. Ini ada start engine, tapi kita nggak bisa yang kita cuman injek remnya terus kita pencet gini, nggak bisa, nggak akan terjadi apa-apa. Semua masih mati. Nah, kita harus menyalakan main switch-nya dulu. Jadi semua kelistrikan itu dinyalakan. Nah, ini tombolnya main. Nah, ini ditarik ke atas, ditarik ke belakang, kemudian dikebawahin. Nah, ini kelistrikan udah nyala, tapi mesin masih belum bisa nyala. Ini baru nyala yang ini semua nih. Tuh. Tapi mesin masih belum bisa nyala. Untuk menyalakannya, kita harus pakai ignitionnya kita nyalakan. Jadi sistem kelistrikan untuk mesinnya nyala. Nah, tuh langsung kedengeran fuel pumpnya nyala, baru bisa di starter. Ready? Dengar suaranya? Wow! Suaranya. Nah, ada suara berisik, itu kopling kalau dilepas. Kalau diinjek dia nggak ada suaranya. Begitu saya lepas, jadi itu khas kopling balap. Nah, oke. Jadi begitu menyalakan mesinnya, sekarang saya akan jelaskan tombol yang lain, tapi supaya Anda mendengar lebih jelas, saya akan matikan mesinnya. Tapi sebelum matiin mesinnya, kita dengerin suaranya.
mematikan, dia tidak bisa start engine-nya dipencet lagi. Untuk mematikan, listriknya harus kita matikan. Jadi ini yang ditarik. Jadi seperti itu. Dari menyalakannya saja sudah berbeda dari mobil biasa. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa saja fungsi tombol yang ada di konsol. Di sini ya. Yang pertama adalah tombol light. Light ringan berarti. Benar. Sebagai videografer mesti ditunjukin lightnya. Enggak, iya tuh. Nah, ini Ya. light ya. Ya. Oke. Ringan. Light ini fungsinya simpel untuk menyalakan lampu. Oh. Supaya lampu bisa nyala. Lampu itu kapan sih dinyalakan? Misalnya kita balapannya udah agak malam atau misalnya hujan gitu ya, itu dinyalakan. Khusus untuk hujan ada satu lampu lagi yang bisa dinyalakan, yaitu ini. Rain light. Rain light ya. Kelihatan. Nah nih. Oke. Nah, rain light itu untuk menyalakan fog lamp belakang. Dan ini fog lampnya bukan fog lamp yang standar dari 911, itu ada tambahan dari belakang. Kasih lihat ya, kasih lihat. Ini dia. Dari kasih lihat. Oke, dan sebenarnya tadi bisa di-insert aja gambarnya. Kenapa mesti jalan ke belakang sih? Loh, ini kan menghemat waktu jadinya. Oke. Yang edit juga gampang. Kemudian tombol berikutnya adalah fan. Oh, ini penggemar. Itu fans. Ini fan. Iya, ini jadi ini tombol untuk only for fans ya, only fans ya. Enggak ada S-nya, fan. Oh iya ya, only fan. Itu untuk kipas. Kalau Iya. kipasnya banyak jadi fans. Iya, makanya ini tombol only fan. Benar. Itu lucu juga ya. Apa? Kalau kita kan misalnya kita punya penggemar gitu kan. Kita punya kipas angin di rumah. Saya juga punya penggemar, itu kan beda katanya. Iya. Kalau di luar negeri tuh kalau kita terjemahin kan I have a fan in my house. I have also a lot of fans. Iya, bisa. Jadi saya di rumah punya kipas dan saya juga punya kipas banyak. Iya, sama bisa itu Oke. dua fungsi. Fan ini untuk menyalakan kipas yang mengarah ke driver. Jadi kalau misalnya drivernya kepanasan, karena di dalamnya mobil balap itu panas sekali, jadi kita nyalakan fan ini supaya jadi panas aja. Ini bisa diarah-arahin juga loh. Iya. Dan nggak ada kisi-kisinya sama sekali. Iya. Jadi fan ini untuk mengubah kabin yang tadinya panas banget jadi panas aja. Nggak Tetap panas. pakai es batu kali. Karena ini bukan AC. Tapi begitu kita hidupin, Nyala lu bener. nyala. Ini fan driver nih. Mana nih? Kok tadi kayak ada angin? Nyalain dulu kali mesinnya. Oh, Listriknya belum nyala. nah. Kenceng loh. Kenceng. Lumayan nih. Kenceng, oke. Nah, untuk mematikannya sama, lampu juga tadi nyalain, matiin tuh selalu tombol yang sama. Nah, ini kita ini dua-duanya, fanbot dua-duanya. Oh, dua-duanya tuh maksudnya di sini dan di depan buat defogging. Oh, ada defogging. Fungsi defogging ada juga ya? Iya, oke. Terus kalau kita pencet sekali lagi, dia mati. Masih ada lagi. Oh, ini fan buat ke screen. Jadi kalau screennya kalau juga- kepanasan bisa. Iya, ada di-fan-nya fan-nya juga. Nah, habis itu fan-nya kita sekali lagi, nah itu fan-nya off. Dan iya, semuanya iya. ada keterangannya di sini. Iya, Ada jadi nggak MID-nya. salah. Oke. Kemudian yang kedua ada fuel pump. Fuel pump. Ya. Sebenarnya pada saat kita start fuel pump itu otomatis nyala. Tapi kalau misalnya fail, kita bisa nyalakan secara manual di sini fuel pumpnya. Oh gitu. Jadi itu buat ini aja. Ya, buat jadi backup kalau aja. misalnya kita pencet. Nah, fuel pump on. Ya. Ini Nah. bisa jadi diartikan SPBU apa enggak? Enggak. Enggak, Nah, karena fuel pump pom bensin. jadi gini, dia nyala cuma 180 detik. Ya. Jadi ini fungsinya selain kalau misalnya fuel pumpnya nggak bekerja dan kita bisa nyalain manual, ini juga bisa untuk menyalakan fuel pump pada saat mesin itu mati. Oh. Misalnya untuk pengecekan fuel pumpnya nyala apa enggak gitu ya, atau pekerjaan mekanis lainnya kita bisa aktifkan fuel pump tanpa Secara manual, mesinnya tanpa menyalain lewat. mesin. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada option 1, 2, 3. Ya.
Jadi ini pilihannya nggak dari 4 ya, 1, 2, 3 ya? Ya. Ini kalau kita pencet, nah itu option 1 on. Kalau ini option 2 plus 3 on atau off gitu kan. Nah ini adalah program yang sudah disetting oleh engineer. Jadi engineer nanti ngeset mappingnya. Mapping mesin ini. 1, 2, 3 gitu. Kamu pakai 1 kalau udaranya lagi panas. Nanti kalau udah dingin kamu pakai yang 2 gitu ya. Jadi atau kalau lagi udah jauh lawan di belakang, pakai yang nomor 3 aja karena itu biar buat aman. save. Kalau mau attack pakai nomor 1 gitu ya. Nah, itu kita tinggal switch di sini. Oh, Program jadi itu komputer. pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Jangan mau jadi pilihan kedua atau ketiga. Jadilah pilihan pertama. Lelaki bukan pilihan. Kalau kata Iwan Fals. Udah belum lahir lagi. Buktinya ketawa. Belum lahir. Terus, nah ini yang sangat menarik. Wah, Ini ada wet tire dan TC wet. Apa fungsinya? Ini kalau kita pencet, dia langsung di sini tire-nya wet, di sini tulisannya wet. Kalau kita pencet lagi, dia jadi dry. Ini kalau TC wet kita pencet, nah dia jadi traction control wet. Nah, ini traction control dry lagi. Jadi ketika kita ganti ban basah, pastikan traction control settingannya harus yang disesuaikan untuk trek basah nih. Harus lebih kuat nih traction controlnya supaya mobil nggak gampang melintir. Itu makanya kita aktifin traction control wet. Nah, wet tire ini yang unik. Wet tire itu ketika kita pencet, kita itu memberitahu ke mobil bahwa mobilnya ini sekarang pakai ban basah. Kenapa harus dikasih tahu? Karena ban basah itu diameternya berbeda dengan ban kering. Dan itu akan mempengaruhi speed sensor yang ada di masing-masing roda. Makanya wet tire ini untuk menginformasikan ke mobil bahwa kita sekarang pakai ban basah dengan diameter yang berbeda. Jadi dia akan melakukan kalibrasi ke penghitungan di komputernya. Seperti itu. Kenapa tidak bisa otomatis? Karena hanya driver yang tahu dia pakai ban apa. Dan kalau bannya sama diameternya, kita tidak butuh tombol ini. Tapi apa aja yang dikalibrasi? ada speed di sini, ada wheel speed. Kalau kita bisa lihat, Berubah ya? ada. Nah ini wheel speednya masing-masing individual. Oke. Nah, ini ada tire wet, dia berubah tire keliling bannya tuh beda, 2194 mm. Iya. Dan di depannya 2024 mm. Kalau basah. Kalau kering 2020 mm di depan, 2200 mm di belakang. Ukurannya beda. Ukurannya beda. Depan, belakang ukurannya beda antara ban kering dan ban basah. Nah, ini untuk menginformasikan itu ke mobil supaya komputer mobil tidak melakukan kesalahan perhitungan, kesalahan menyetel performa mobilnya. Oh, karena diameter. Ya. Nah, kemudian ada 2 tombol lagi di sini. Ini adalah hazard. Ini sama seperti mobil normal. Tuh, hazardnya nyala. Kok nggak TikTok ya? Ini yang spesial. Ini adalah gearbox emergency namanya. Ini gearbox normal. Jadi apa gearbox emergency? Dia adalah mode untuk mengembalikan mobil ke pit, mobil bisa berjalan secara aman kalau ada masalah di gearboxnya. Jadi seperti Anda tahu, atau mungkin Anda belum tahu, gearbox mobil ini menggunakan sistem sequential straight cut. Yang biasanya kalau sequential itu kita pakai tuas manual di sini. Tapi ini sudah lebih advance lagi. Jadi perpindahan giginya itu menggunakan pedal shift. Nah, di sini. Sistem itu kadang-kadang bisa fail. Misalnya sensornya rusak atau sistem air pressure-nya rusak gitu ya. Itu bisa fail, dan ketika fail yang perlu kita lakukan adalah memencet gearbox emergency ini, dan dia akan membypass semua sistem-sistem yang rumit itu. Jadi sistem yang sangat simpel, tapi kita jadi harus pakai kopling. Sebenarnya kopling ini normalnya hanya dipakai pada saat start,
Setelah itu kita nggak perlu pakai kopling. Tapi kalau pakai gearbox emergency, dia akan menjadi sistem yang paling sederhana. Dia tidak bisa lagi dengan langsung kita harus pakai kopling, tapi minimal mobil bisa berjalan dengan aman sampai ke pit. Jadi ketika Anda merasakan gearbox ada problem, langsung pencet gearbox emergency, semuanya akan menjadi manual dan menjadi lebih simpel. Mungkin lebih pelan mobilnya, tapi mobilnya lebih safe untuk kembali ke pit. Itu dia fungsi semua tombol-tombol yang ada di konsol ini. Di sebelahnya Anda udah lihat yang tadi main dan ignition, tapi ada satu lagi. Ini adalah tombol yang sangat mahal atau sangat murah ketika dipencet. Ya, kalau begitu dibutuhkan menjadi sangat murah sekali itu tombol. Iya, jadi itu adalah fire extinguisher. Ketika terjadi kebakaran, Anda tinggal pencet satu tombol itu dan langsung sistem pemadam kebakarannya otomatis akan menyemprot ke semua area yang berpotensi kebakaran. Kabinnya juga nggak? Saya nggak tahu dan saya nggak mau nyoba. Kenapa nggak mau nyoba? Kan ada sprayer di sini. Kenapa nggak mau nyoba? Karena kalau misalnya kepencet dan tidak terjadi kebakaran, itu adalah menjadi tombol yang termahal untuk dipencet karena kita harus merefill lagi untuk material pemadamnya, dan ini khusus. Dan untuk melakukan replacement setelah memencet tombol itu dibutuhkan dana sekitar 15-17 juta rupiah. Ya, isinya madam. Sekali pencet, tus, 15 juta lewat. Tapi kalau misalnya terjadi kebakaran, ini menjadi tombol yang menyelamatkan uang Anda karena dia bisa memadamkan mobil secara cepat, mengurangi resiko terbakar. Nah, sekarang kita akan lihat tombol yang di setir. Nah, coba kita hitung ada berapa tombol di setir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 2. Ada 12 tombol. Ada 2 switch dial. Di belakang sini masih ada tombol. Kemudian juga ada 2 pedal shift kanan dan kiri. Sekarang kita mulai dari tombol yang paling kiri atas. Ini adalah tombol high beam. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih dim ke mobil depan gitu ya, kita tinggal pencet tek 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 tek. Nah, itu dia nyala. Kirain happy birthday. Nah, tapi beamnya dia ketika kita pencet dia bukan cuman nyala, tapi dia kedap-kedip. Nah, ini sekarang Om Mobi akan memperlihatkan ke depan nih. Kalau saya kasih 1 kali pencet akan seperti ini. Coba kita lihat ya. Nih, pada mobil balap ngedim itu fungsinya buat apa? Buat nyusul. Kalau misalnya kita balap endurance, terutama kita mau overlap pembalap yang paling belakang, kita kasih dim. Tapi kalau dia nggak ngasih, kan balapan. Dia harus Mana ngasih. dia ngasih? Enggak, kan beda kalau udah overlap. Oh, overlap ya? Atau pembalap yang beda kelas. Tapi kita tidak gunakan untuk fight. Misalnya fight, tuh gue pengen nyusul pembalap di depan nih. Kita lagi fight buat posisi, ya kita etikanya tidak pakai dim. Jadi lampu dim itu, beam ya, high beam. Ya itu kalau kayak di Inggris gitu, itu justru untuk ngasih jalan. Saya di perempatan, ya. Ya kan kita nggak ada perempatan ya, nggak kalau di balap. Ini mau ngasih tahu doang. Ngasih tahu doang. Dan ini dimnya tuh langsung high beamnya tuh langsung mode marah. Iya, Plop gitu ya untuk ngasih tahu. Jadi ini high beamnya nggak perlu diginiin, kita terus pencet sekali dia kedip. Atau kalau misalnya kita mau lama, kita tinggal pencet lama, udah kedap-kedap terus tuh. Iya, say hi juga kalau misalnya di tahu-tahu di grandstand ada. Niatnya udah nggak bener sih. Oke, yang kedua adalah tombol ini. Rat, kira-kira apa rat? Bukan radioaktif. Nggak tahu. Bukan radar. Pasti radio. Yes, radio. Kan rad. Iya. Ya. Bukan FM, bukan AM. Itu buat transmit. Buat komunikasi ke pit. Jadi kayak Itu push to talk. break-breakan ya, kayak push to talk-nya ini. Oh, itu Rat push ini. to talk ya. PTT. Kenapa PTT. nggak namanya PTT? Gak tahu, di sini juga banyak singkatan yang aneh-aneh gitu. Makanya butuh pembalap itu sebelum
mengoperasikan mobil ini mereka harus hafal semuanya. Ini sebelum ketinggalan ya. Ketika suatu pembalap lupa, aduh jalannya lewat mana ya? Ada petanya. Oh enggak, ini yang manual. Kalau dimasukin bisa ada di sini. Bisa di sini. Ntar, Mana? yang ini Ada navigasinya. Yang ini kebetulan belum dimasukin. Ini Wah. Spa-Francorchamps. Wah, keren banget. Nah, gitu. Nah, kan nggak mungkin di pintu gitu. Aduh, tikungan depan kemana ya? Terus kita lihat. Iya makanya. Sekarang tombol berikutnya CRK. Apa itu CRK? Nggak tahu kan? Crank. Jadi buat starter, muter ini. buat muter starter engine. mobil. Hmm. Apa bedanya sama tombol start engine yang tadi nih, Iya, yang ini? bedanya apa? CRK ini digunakan pada saat kita pit stop pergantian driver atau refueling. Iya. Jadi kalau ini kan hanya bisa nyalain nih. Kalau CRK bisa matiin juga. Bisa nyalain dan matiin asal kita pakai tombol pit. Nah, ada tombol pit. Tombol pit itu speed limiter. Ketika kita mau masuk pit, kita pencet tombol itu. Mau seberapa pol pun kita gas, mobil akan tetap di kecepatan maksimal pit yang sudah ditentukan. Oke. Dan ketika kita masuk ke dalam box pit, kita kan injek kopling gitu ya, karena kita mobilnya berhenti. Dan kita mau matiin mesin kan, karena mau ganti driver, kita mau keluar atau mau isi bahan bakar. Kalau matiinnya harus pakai ignition, repot. yang seperti ini dikatasin, Mati semua. kan repot. Mati semua. Jadi matiinnya pakai ini. Nah, saya contohin ya. Ini misalnya kita nggak pakai pit, ini kita nyala ya mesinnya ya. Terus kita masuk pit nih. Kita masuk pit, pencet pit. Begitu udah masuk pit, kita kopling. Begitu kita berhenti, kita matiin. Nah, dia bisa mati. Oh, gitu. Nah, terus pas ganti driver semua kan masih mode pit nih. Iya. Kita starternya langsung pakai crank juga, tapi starternya harus pakai kopling. Kopling. Baru habis itu kita masukin gigi. Nah, seperti itu. Oke, dah. Itu fungsinya CRK. Jadi tombol start aja ada dua. Aduh, repot juga ya. Tombol start stop aja ada dua. Oke. Kemudian sekarang tombol yang di atas lagi ada dua. Ini tombolnya nggak terlalu susah. Ini MRK, ini artinya mark. Jadi kalau misalnya kita di satu sirkuit di mana gitu ya, kita ada ngerasa di sini kok mobilnya nggak enak, kita pencet mark, komputernya akan nandain nanti. Jadi pada saat data logging dia akan ketahuan yang kita kasih tanda. Dikasih tanda di sini. Oh nih ada tanda di sini. Jadi langsung bisa ketahuan apa masalah mobilnya tanpa perlu nyari-nyari semua data logging yang panjang. Whip gampang, wiper. Duh, di tengah lucunya. Oke, dah. Terus sekarang kita balik ke sini lagi. Ini ada ACK. Aduh, itu enak, itu ayam di Bali tuh. Ada ayam di Bali namanya ACK. A-nya ayam. Ayam nggak tahu. Chicken Kentucky. ACK ini artinya acknowledge. Oke, saya sudah paham, saya sudah ngerti. Jadi misalnya ada peringatan di sini keluar. Kalau dia akan muncul terus sampai kita pencet tombol acknowledge. Kalau kita pencet tombol acknowledge artinya oke, driver sudah mengerti dan itu langsung dimatiin. RVS ini untuk masuk mundur. Reverse. Jadi ketika kita ini saya nyalain lagi deh. Oke. Ini gigi satu. Sorry, mana? Oke. Oh sorry. Mundur. Benar Ray. Tadi lupa masukin gigi satunya itu Kanan. Kenapa? ya. Oke. Ketika kita mau mundur, kita netralin dulu. Dan netral, baru kita pencet RVS. Accepted. Nah, accepted. Kalau udah R, baru kita bisa mundur.
Kalau kita mau balik lagi ke netral, kita balik sini. Gila tuh gearbox. Oke. Itu RVS, artinya reverse. Kemudian yang unik adalah itu apa, wajik? ini tanda wajik ini dia untuk Kartu. mengaktifkan elektrik power steering walaupun mesinnya nggak nyala. Nggak ada tanda-tanda wajik tuh artinya apa? Urusannya apa sama Nggak power tahu. steering? Pokoknya jadi kalau ini kita pencet, power steeringnya langsung aktif, setirnya enteng tanpa perlu mesinnya nyala. Fungsinya kalau kita di pit Didorong. ngedorong mobil ini masuk ke dalam pit. Tes. Coba ya. Ini sekarang berat banget nih. Ih, berat banget. Coba. Pijit. Ini berat banget. Terus habis itu kita pencet. Oh, sorry, tekannya lama. Steering on. Steering on selama 3 menit. Langsung enteng. Nah, Itu. tapi lama-lama kalau kita pakai terus, itu kan menghabiskan aki kan. Tenang, di sini juga ada battery state of charge-nya berapa persen. 89%. Ya, masih aman. Oke, kalau udah selesai kita matiin lagi. Ini tombol untuk ngaktifin electric power steering tanpa mesin nyala. Kemudian tombol berikutnya adalah FCY. FCY itu artinya full course yellow. Yellow. Jadi itu di beberapa balapan, tapi di Indonesia belum dikenal ya full course yellow ya. Apa artinya tuh? Jadi semua bagian sirkuit itu yellow flag, tidak boleh nyalip, kecepatannya harus dibatasi. Nah, kecepatannya dibatasi itu biasanya 60 sampai 80 km per jam, kita hanya boleh segitu. Nah, itu kita pakai speed limiternya pencet FCY. Karena kadang-kadang pit limit speed itu beda dengan full course yellow limit. Jadi kalau full course yellow kita pencet itu, nanti dia mobil secara otomatis ngelimit sesuai regulasi full course yellow-nya. Kemudian ada 2 tombol lagi. Yang ini adalah DRK. Drink. Jadi itu untuk minum, tapi ini sistemnya opsional ya. Jadi kalau kita pasang opsionalnya, ketika kita drink dia ada pompa kecil buat ngedorong minuman dingin itu masuk ke mulut. Kalau mau pipis ada? Nggak ada. Itu harus ke SPBU terdekat. Nah, terus habis itu ada Diskualifikasi. Bukan. Diskon. Ya masa ada tombol diskualifikasi ya? Oh, kayaknya saya pengen di saja pencet dis. Itu untuk display. Nah, sekarang kita ngomongin display. Displaynya itu untuk mengubah tampilannya, itu kita pencet dis. Nah, dia berubah. Dia macam-macam. Ini throttle nih kalau nggak salah nih, tuh kan. Throttle. Terus habis itu ada semua parameter-parameter. Kemudian di sini ada informasi ban, masing-masing ban, tire pressure-nya, tire diameternya, terus abis itu ada kecepatannya, semuanya ada. Terus di sini peta sirkuitnya. Nah, ini cuman tulisan aja. Nah, ini yang bisa dipakai kalau balap karena ini informasinya penting. Gearbox gear position, speed, ini udah lap berapa, lap time kita berapa di sini, sama beberapa yang vital. Temperatur air dan oli, temperatur tekanan air dan oli. Ini yang penting, yang lainnya enggak. Tapi kalau kita mau lihat lengkap, kita bisa ke display lainnya nih, kita bisa lihat fuelnya yang udah kepake berapa, fuel per lapnya berapa, fuel pressure berapa, fuel levelnya berapa. Sini bisa lengkap. Terus habis itu ini juga bisa dipakai buat balap. Ini buat kualifikasi biasanya. Ini lap time-nya berapa. Kalau kita mau bikin lap time lebih bagus, kita lihat time difference-nya. Jadi kita tahu lebih kencang atau lebih pelan dibandingkan sebelumnya. Nah, ini juga bisa dipakai buat balap juga karena simple, jadi tergantung maunya kita. Nah, kalau ini lebih buat diagnosa. Nah, terus Anda lihat di kiri ini ada ABS, TC, DIM, ATH, MUL. Itu mengoperasikannya dengan ini. Jadi kalau misalnya kita ke bawah kan, dia akan rolling. Dia akan rolling menunya. Dan ketika kita mau menyetel ABS, kita tinggal arahin ke ABS highlightnya, kemudian nyetelnya pakai ini.
pakai yang kanan. Nah, ini ABS-nya bisa kita setel. Oke, ABS bisa di setel sampai 11 posisi kalau nggak salah ABS itu. Kemudian traction control juga bisa kita setel levelnya. Makin gede artinya traction controlnya makin besar kerjanya. Dim ini adalah dimmer, jadi ini hanya dimmer untuk terang atau redupnya instrumen. Kalau kita balap malam mungkin kita nggak perlu terang, kita redupin karena dia nggak auto dimmer, jadi kita harus redupin secara otomatis. ATH ini cuma ada 2 posisi, cuma ada posisi 1 dan 2. Nah, itu adalah throttle response. Jadi kita bisa memasukkan 2 setting throttle response, yang mana kalau throttle response itu sensitif, kita injek dikit dia udah langsung narik mobilnya. Ada juga yang harus agak banyak throttle-nya baru dia agak agak lambat gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah injekan pedal gas kita. Nah, ini adalah actual throttle-nya. Jadi sekarang saya nggak nginjek pedal, tapi dia 8%. Nah, kalau saya injek, dia lebih dulu tuh. Nah, kita lihat dah. Ini sampai 50%, throttle-nya belum 50%. Kita 50% nginjek di pedal, dia baru 17%. Tapi begitu ke atas, dia ngejer nih yang ini nih. Nah, sampai akhirnya 100%, 102% lah dikit. Nah, ini adalah karakter dari ATH, actual throttle-nya. Yang ini kita bisa atur-atur di situ. Misalnya kita atur lagi, pakai yang mode nomor 2. Nah, ini lebih lambat lagi nih. Tuh, sampai kita udah 80%, dia baru 28%. Walaupun di ujungnya sama. Jadi ini untuk sirkuit yang banyak tikungan-tikungan patah ya. Jadi tikungan patah tapi kita bisa ngukur throttle-nya tuh lebih presisi gitu. Iya, tapi kan butuh pembiasaan juga nanti jadi. Ya pasti butuh pembiasaan. Jadi buat trek-trek yang butuh lebih kepresisian throttle, kita pakai yang 2, kalau itu pakai yang 1. Itu bisa kita atur-atur nggak ya? Berapa persen, berapa bisa kayaknya, engineer yang bisa atur. Nah, terus ada satu lagi mule. Nah, mule ini belum ada fungsinya. Ini kemungkinan disiapkan buat di masa depan kalau ada option-option gitu ya. Mule tuh kayaknya multi function lah, tapi belum diaktifkan sekarang. Nah, kemudian ada satu lagi nih, tuas ketinggalan. Ini adalah brake bias. Jadi untuk mengatur kekuatan distribusi rem depan dan belakang. Kalau misalnya kita ngerem depannya ngelok gitu ya, artinya kita harus pindahin ke belakang remnya. Atau kalau kita mau masuk tikungan tuh belakangnya yang ngelok duluan gitu ya. Atau kerasa lah kalau banyak remnya terlalu ke belakang tuh mobilnya jadi lebih oversteer, itu kita pindahin ke depan, kita bisa lakukan secara manual. Nah, tapi ini bukan cuma manual biasa. Kalau kita setel, di sini ada juga. Keren. Jadi udah berapa persen ke depan, berapa persen ke belakang. Itu mechanical nggak, hubungan apa electrical? Nggak tahu, ini rasanya mechanical, tapi dia terhubung ke sensor juga. Ringan banget itu. Iya sih, ringan banget ini electrical artinya nih. Wow. Jadi untuk mengoperasikan aja, ini kita kalau jadi pembalap di mobil ini harus duduk minimal sejam 2 jam lah untuk belajar ini semua. Nah, ini pintunya serat karbon, dan untuk narik pintunya ini, untuk buka pintunya dong. Ini buka pintunya, didorong, tapi gampang banget jadinya. Wah, mau keluar, tinggal gitu. Jadi memang semua yang di mobil balap ini dibuat supaya mendukung kecepatan dan performa dan keamanan. Iya. Walaupun kadang-kadang terasa ribet gitu ya, tapi itu adalah hal paling simpel yang bisa mereka lakukan untuk mobil balap ini. 911 ini aslinya frameless atau pakai frame ya? Frameless ya? Frameless mestinya. Ya? Sekarang udah pakai frame. Jadi pakai frame, gara-gara kacanya nih. Iya. Kacanya bukan kaca. Nah, kacanya juga menarik. Ini ada lapisan-lapisannya. Jadi banyak yang menarik juga di seputar mobil ini tuh ada di channelnya Omobi itu. Ya. Bagi-bagi. Nah, sekarang kita lihat yang 718. Kok duduk situ? Harus dipindahin soalnya backlight. Kok curang bisa pindahin? Yang kiri merah-merah. Ternyata tinggi 177 masih kurang tinggi.
main merah-merah. Switch itu. Iya. Kill Bawah. bawah. Ya. Dah, puter. Rem. Salah arah dong. Harusnya ngadepnya sana. Ini gampang banget ya. Kayak Matic biasa kan? Pakai Matic biasa, bener-bener nggak jerky. Terus habis itu ngoperasinya juga masih pakai kunci. Yang beda cuman ada ini aja, ada cut off-nya aja di sini. Oke. Setir semua sama, display semua sama. Brake biasnya di sini. Ada brake biasnya di sini. Nah ini sama seperti tadi, wet tire atau dry tire. Ini buat ngatur ABS-nya di sini ya, jadi bukan di setir lagi. Ini traction control, ESC off. Ini mirip sama mobil biasa. Dan ini kuncinya. Tombol di setirnya juga Anda sudah tahu semua, ini sama fungsinya seperti yang ada di 911, tapi dengan tombol yang jauh lebih sedikit. Kemudian untuk displaynya kalau kita mau lihat gitu ya, ini udah nyala. Bawah. Nyala nih tombolnya. Ya ini tombolnya illuminated. Nah dia tampilannya lebih kecil tapi sama lengkap juga, macam-macam bisa ditampilkan di sini. Nah cuman memang informasinya tidak selengkap yang display yang ada di 911. Jadi ini lebih simple semuanya. Ketika Anda mau starter tinggal injak rem, starter, kemudian mau masukin transmisi juga sama, ini transmisi PDK biasa. Tuh seperti ini masukinnya. Anda juga bisa masuk mode Tiptronicnya atau Anda juga bisa pakai pedal shift di sini gitu ya. Jadi benar-benar ini jauh lebih mudah untuk mengoperasikannya dibandingkan yang 911, bahkan spion. Nah, ini masih ada penyetelannya di sini, masih ada tarikannya. Om Obi, Ya. jauh lebih simpel nih Om ya yang ini ya. Iya, ini jadi kayak gini loh, jadi kayak mobil Cayman GT. Jongkok dong, jongkok dong. GT4 RS yang dibalapkan. Iya, yang dibalapkan. AC masih ada. Masih ada AC-nya, jadi bisa balapan dingin-dinginan. Iya. Jadi tapi performanya tetap kencang gitu Performa ya. kencang. Jadi ini tuh bisa hampir nyamain GT3-nya. Ya, tadinya tuh kita mau nyoba mobil ini. Cuman ini apa? Palu kasnya nggak ada, mekanik mobil ini karena mobil ini baru, ini juga kacanya masih ada lapisan, jadi masih buram ngelihatnya ke depan, mesti dilepas dulu. Buram nih. banget ini. Buram banget ke depannya. Oke, jadi untuk saat ini kita belum bisa untuk belum bisa untuk nyoba. Tapi mungkin next time ya. Mudah-mudahan. Next time mudah-mudahan ada kesempatan buat nyoba ini karena penasaran juga rasanya. Tapi minimal dengan video ini Anda jadi tahu bagaimana mengoperasikan sebuah mobil Balap. Nah itu. Dan ini kayaknya bisa dikunci mobilnya. Yang sana sama sekali nggak bisa. Iya, ini masih ada remote-nya semua. Sudah remote-nya. Ya, jadi next time mungkin Anda tiba-tiba punya kesempatan untuk mengendarai mobil seperti ini sebagai pembalap, Anda udah tahu kira-kira ini apa. Iya. Tapi ya tetap harus belajar lagi karena cukup berbeda, apalagi yang 911. Yes. Nah, buat Anda yang ingin tahu keterangan lebih lanjut mengenai Porsche Sprint Challenge Indonesia, Anda bisa follow Instagramnya nih di sini nih. Anda juga bisa DM. Karena dengar-dengar ini yang GT4 RS Club Sport masih dijual, masih ada unitnya. Iya, ini kesempatan bagi Anda kalau yang ingin mencoba mobil balap yang secara proper
tanpa terlalu repot, bahkan masih ada AC-nya juga, tapi dengan performa yang luar biasa. Penasaran ya? Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri, Omobi, Motomobi, Auto Driver. Jika Anda belum, follow Instagram kami berdua di sini. Follow juga Instagram Porsche Sprint Challenge Indonesia. Terima kasih sudah memberi kesempatan kami melihat mobil-mobil ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Jalan yuk. Ngapain naik ini? Jangan naik ini. Gak ada kursinya sana.